Seperti biasa, kita akan baca pergerakan saham bareng-bareng. Sebelumnya, disclaimer dulu untuk keputusan ada di tangan masing-masing karena kesimpulan yang saya berikan bisa jadi berbeda dengan kalian ya, dan analisa saya juga enggak 100% akurat, jadi tetap disclaimer untuk keputusan trading investasi ada di tangan masing-masing. Oke, untuk yang pertama kita akan cek dulu indeks IHSG. Dan untuk IHSG hari ini naik ya, naik 0,6% ke level 7098, dan untuk IHSG secara teknikal juga masih bertahan di atas supportnya di atas 7047. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksinya untuk IHSG hari ini tanggal 31 Oktober secara keseluruhan asingnya masih net buy ya. Jadi asing masih terus masuk di saham di indeks kita ya, di IHSG. Paling banyak masuk asingnya ada di saham Bank BCA, BBRI, Adaro Bumi, Bekas, PTBA ya. Yang paling banyak di BBCA 205,9 M asingnya net buy, kemudian di Bank BRI 138,1 M asingnya net buy ya. Dan untuk hari ini tanggal 31 Oktober asing paling banyak keluar di saham Unilever ya. Pantas harganya ARB di sesi 1 aja udah ARB untuk Unilever. Kira-kira besok gimana untuk IHSG? Kemungkinan untuk besok ya, kemungkinan untuk besok IHSG masih bisa hijau ya. Mudah-mudahan masih bisa hijau. Kalaupun nggak hijau untuk IHSG, mungkin dalam 1 minggu ke depan ya, untuk IHSG akan konsolidasi di range area ini. Mungkin besok akan hijau, ngejar area resistennya ya. Resisten untuk IHSG masih di area 7173. Perhatikan saja level ini, semoga bisa breakout di atas itu ya. Cuman kalau gagal breakout di atas ini ya kemungkinan akan konsolidasi dulu di range area ini. Oke, itu untuk IHSG. Selama asingnya terus masuk ya harusnya untuk IHSG masih melanjutkan kenaikannya ya. Ini mengingat sudah dekat dengan window dressing. Oke, itu untuk IHSG. Dan untuk saham yang pertama kita akan cek adalah saham Unilever, di mana untuk saham Unilever ini hari ini turun cukup dalam ya. Setelah kemarin ARB, hari ini ARB lagi ke harga 4.640 ya. Dan untuk Unilever ini sesi 1 aja udah ARB ya. Jadi untuk sesi 2 nggak ada pergerakan. Kira-kira besok gimana? Kalau kita lihat secara teknikal sih ini sudah di area support ya, dekat-dekat support. Jadi untuk support Unilever itu di harga 4.580, 4.590 ya. Area ini untuk area supportnya Unilever. Kira-kira besok gimana? Apakah hari ini sudah ada yang nampung? Kita cek untuk saham Unilever. Untuk asingnya net buy ya, net sell. Net sell paling banyak hari ini asingnya di Unilever. Tanggal 31 Oktober di Unilever secara keseluruhan yang distribusi BK, AK, BB, RX, CS ya. Dan mereka asing, BK, AK-nya asing. Jadi BK asing net sell 88M, AK net sell 39,9M. Dan asingnya yang masuk ada CS, KZ, ZB. Cuman masih banyakkan BK, AK yang jualan ya. Jadi untuk Unilever asingnya net sell. Dan yang jadi market maker hari ini di saham Unilever BK ya, BK-nya net sell 9,1M ya. Kemungkinan BK ini yang bikin Unilever turun. Dan yang nampung untuk Unilever ada YP, CCEP, dan mereka lokal ya. Jadi ditampung oleh lokal untuk Unilever. Kira-kira besok gimana? Coba kita cek dalam 1 minggu terakhir dari tanggal 24 untuk Unilever. Kalau kita cek dari tanggal 24 ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, untuk Unilever ini sebenarnya ada sedikit akumulasi ya, sedikit akumulasi. Cuman market makernya BK, BK-nya net sell 63,6M ya. Ya sebenarnya distribusinya ini sebenarnya nggak terlalu besar ya untuk hari ini. Oh ya lumayan ya, si BK distribusinya 91M. Kemudian untuk besok gimana? Kalau menurut saya ya, ini untuk Unilever mengingat ini udah di area dekat-dekat support. Jadi kemungkinan kalaupun besok turun ya harusnya nggak nyampe ARB ya. Harusnya ya perhatikan aja level ini, kalau sampai jebol 4.580 ya support selanjutnya di area sini 4.400
80 ya, jebol 4.580, support selanjutnya di 4.480. Ini support Unilever secara histori ya, dan kalau lihat 2 hari pas Unilever ARB ini open gap bawah yang keduanya itu belum ketutup ya, jadi kemungkinan untuk kedepannya gimana. Jadi untuk saham Unilever ini kan karena laporan kuartal 3-nya kurang bagus ya, untuk net profitnya kan itu lebih rendah daripada kuartal 2 dan kuartal 1 2022. Jadi untuk eh, investornya mungkin sebagian kecewa, makanya si BKAK kan mereka berdua cenderung invest ya di saham Unilever, tapi kalau net income-nya menurun ya itu artinya dividen yang bakal mereka dapat di penjatahan selanjutnya mungkin menurun, jadi ya kecewa lah, jadi mereka cut di saham Unilever. Tapi kalau menurut saya sih untuk saham Unilever mungkin akan konsolidasi dulu di range area ini ya. Tapi apakah bisa balik lagi ke harga 6.000? Sepertinya agak berat untuk kuartal ini ya. Kita lihat aja kuartal 4 gimana. Kalau sampai kuartal 4 itu net income Unilever cukup baik, bahkan lebih baik dari pas kuartal 1 kemarin kan 2 triliun untuk net income-nya, bisa lebih dari 2 triliun ya. Ya bisa jadi untuk Unilever bisa naik ke atas 5.400-an ya, di atas 5.400-an. Tapi kalau selama performa perusahaan dalam menghasilkan laba, net income-nya Unilever ini enggak bagus-bagus amat ya, paling untuk harga sahamnya akan di sini-sini aja ya, konsolidasi di area sini. Jadi seperti itu untuk saham seperti Unilever, perusahaan yang udah mature yang membagikan hampir seluruh labanya untuk dividen ya. Untuk harganya cenderung bergantung pada net income-nya ya, net pendapatan bersihnya. Jadi seperti itu untuk saham Unilever. Kemungkinan sih untuk besok ya harusnya nggak ARB lagi ya, kalaupun turun ya harusnya ada perlawanan. Perhatikan saya level ini 4.590, kalau misal besok jebol dan nggak bisa balik lagi ke atas itu, mending wait and see aja dulu, atau yang masih mau hold ya, disclaimer itu keputusan ada di tangan masing-masing. Tapi kalau saya sih kalau udah sampai breakdown di bawah 4.570 mending bisa melakukan switching trading ya, untuk meminimalisir kerugian ya. Tapi mengingat di sini ada gap down 2 yang belum ketutup, kalau mau sabar menunggu aja, mungkin next ketika Unilever mau membagikan dividen ya harusnya bisa naik. Oke, itu untuk saham Unilever. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan untuk besok karena hari ini market cap-nya kok market cap apa ini, market maker-nya net sell 91 M ya. Jadi untuk awal market ada kemungkinan dibuka merah dulu untuk saham Unilever. Habis itu harusnya sih ada perlawanan naik ya. Oke, itu untuk saham Unilever. Selanjutnya kita cek saham GoTo ya. Dan untuk saham GoTo hari ini masih terus turun ya. Jadi turunnya itu belum kira-kira sampai ke harga berapa penurunan GoTo. Kalau kita lihat secara historis sih emang cenderung bearish ya, untuk saham GoTo itu cenderung bearish, mungkin sampai menjelang lock up itu akan sengaja dibikin bearish ya. Jadi untuk skenario dari kita sih kalau jebol 180 akan ngejar 158 ya, kemungkinan seperti itu. Apakah sampai ke area sini atau enggak kita lihat aja besok ya. Perhatikan saya level 180 kalau secara teknikal, kalau jebol di bawah itu ya ngejar area sini ya. Tapi kalau harapannya sih jangan jebol ya, kasihan yang udah nahan floating loss. Kalau kita cek transaksinya hari ini, apakah sudah ada bandar yang masuk lagi, CPD atau YU? Kita cek untuk saham GoTo. Hari ini tanggal 31 Oktober masih didistribusi oleh ZP net sell 18,3 M, kemudian CS net sell 69, dan untuk CS ini malah murni distribusi ya hari ini di saham GoTo.
tidak melakukan pembelian sama sekali. Dan untuk ZP juga dia cenderung distribusi karena valuasinya 19,9 M dan net sell 18,3. Jadi ZP-nya ini ZP lokal ya. Jadi yang distribusi hari ini lokal. ZPCS versi lokal, jadi lokalnya jualan. Untuk asingnya sendiri net buy ya, asing masuk ya, BK masuk 6,8 M, AG masuk 1,8 ya. Jadi kalau asing masuk itu ya untuk saham Goto asingnya net buy ya, itu tandanya harusnya untuk saham Goto nggak lama lagi naik ya, mudah-mudahan seperti itu ya. Kita lihat aja setelah lock up-nya dibuka gimana untuk pergerakan saham Goto ya. Tapi untuk besok karena hari ini masih distribusi ya, ada kemungkinan besok masih cenderung turun ya. Secara tren juga masih bearish untuk Goto ini. Kalau kita cek hari ini yang jadi market maker utamanya CC, YP, ZP. CC net sell 120 juta, YP-nya net B 6,5 M, ZP-nya net sell 18,3 M. Jadi CC-nya hari ini scalpingan di saham Goto. YP-nya ini ya cenderung apa ya? Ya dia akumulasi tapi dia juga trading gitu loh. Jadi karena di sini valuasinya 22,6 M dan cuma net B 6,5 M aja. Jadi untuk YP ini ya sebagian tadi mungkin trading ya. Jadi tidak murni akumulasi, dan ZP ini malah distribusi banyak ya 18,3. Kemungkinan sih untuk besok masih cenderung turun untuk saham Goto ya. Kalaupun naik ya itu ada kemungkinan cuma technical rebound ya. Kalau untuk saat ini cuman ya tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Jadi kemungkinan untuk saham Goto sih masih cenderung turun ya. Kalau kita lihat juga ini pas candlenya juga nggak ada perlawanan buat naik ya. Jadi cenderung bearishnya masih kuat. Mending jangan buru-buru buat average down walaupun ini harganya udah di area 80 ya. Tapi ya disclaimer kalau ada yang mau masuk di area sini ya. Oke, itu untuk saham Goto. Kemudian untuk besok sih kalau menurut saya masih cenderung turun. Kalau nggak turun paling konsolidasi ya. Oke, selanjutnya kita cek saham Bank BRI ya. Dan untuk saham Bank BRI hari ini naik 0,4%, dan untuk Bank BRI hari ini yang paling market value-nya paling besar ya di IHSG. Untuk nilai transaksi hari ini di saham Bank BRI 1 triliun lebih ya, 1 triliun lebih 60 M, dan aslinya net buy 138. Jadi untuk saham Bank BRI besok gimana? Kalau lihat candlenya sih ini ada perlawanan buat turun ya, cuman kita lihat dulu untuk transaksi hari ini di saham Bank BRI kira-kira tanggal 31 Oktober secara keseluruhan diakumulasi oleh TP ya. TP-nya ini TP asing, jadi TP ZP versi asing masuk di saham Bank BRI. TP ZP CC AG RX YU BK ya, ini masuk asingnya di saham Bank BRI. Kemudian asingnya yang jualan ada AKCS BB ya, AK net sell 66,9 M ya. Dan sebenarnya untuk Bank BRI hari ini yang jualan lumayan juga ya. Ini NI AKDX CS jualan lumayan loh, ini 61,4 M, 53, 33, 30 M, lumayan banyak. Dan yang jadi market maker di saham Bank BRI untuk hari ini YUAK ya, YU-nya net buy 14,5 ya. AK-nya net sell 53,5 M ya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kalau aslinya terus masuk sih masih bisa naik lagi untuk saham Bank BRI. Jadi untuk saham Bank BRI itu untuk resisten terdekatnya itu di sini 4.690 ya. Ini resisten Bank BRI secara histori. Kalau berhasil breakout di atas itu, misal besok bisa naik sampai bertahan di atas itu, ada kemungkinan untuk saham Bank BRI ngejar resisten selanjutnya di 4.760 ya. Ini resisten Bank BRI pakai Fibonacci, dan ini supportnya masih di area sini 4.590 ya. Kemungkinan sih untuk saham Bank BRI masih
kuat uptrendnya itu masih cukup kuat ya, mengingat ini juga menjelang window dressing yang pertama, yang kedua asingnya udah cenderung masuk terus di saham Bank BRI untuk beberapa waktu terakhir ini, dan juga di sini secara teknikal ada gap dan yang cukup lebar ya. Jadi untuk saham Bank BRI selama asingnya belum jualan banyak-banyak banget ya, masih cenderung uptrendnya. Oke, itu aja untuk saham Bank BRI ya. Kemungkinan untuk besok masih bisa dibuka hijau, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Kalau yang mau masuk, ada yang mau masuk di saham Bank BRI ya disclaimer ya, untuk posisi saat ini sebenarnya udah nanggung ya di tengah gini. Kalau mau masuk ya harusnya pas kemarin ya, pas kemarin Jumat itu kan di area support sini. Jadi ya kalau mau entry di saham sih amannya ya pas di area support dan resisten. Kalau di tengah-tengah ini ya udah nanggung juga. Tapi tetap disclaimer ya, untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita cek saham Deltamas, Demas, dan untuk saham Demas hari ini turun ya, sempat naik ke area resisten, cuman gagal breakout ya turun. Close di harga 182, kira-kira besok gimana. Jadi untuk Demas secara teknikal tadi open gap atas, open di harga 184, ditarik naik ya ke area resisten, sempat jebol cuman gagal breakout. Jadi yang misal tadi udah taking profit di area sini ya, harusnya dekat-dekat resisten. Kalau mau taking profit itu sedikit mendekati resisten, amannya seperti itu. Kalau kita cek transaksinya hari ini untuk Demas, jadi untuk Demas ini mau bagi dividen ya, tanggal berapa? 7 November ex-date-nya. Kita cek untuk Demas. Tapi untuk Demas kalau menurut saya untuk long term kurang bagus ya, menurut saya ya ini. Kalau secara keseluruhan hari ini didistribusi oleh BK net sell 3,9 M, YO net sell 2,9, dan untuk YO hari ini murni jualan di saham Demas ya. Padahal kalau nggak salah kemarin Jumat itu yang naikin YO ya. Coba kita cek dari tanggal 28. Kalau kita cek dari tanggal 28, bentar, susah. Ini untuk tanggal 31 aja ya, untuk hari ini BKYO net sell, kemudian yang masuk NIPD, YP, XL ya, jadi retail masuk loh ini. Ini NI ya banyak bro, banyak retail yang pakai ya, NIPD, YP, XL itu kan banyak retail yang pakai. Jadi karena retailnya udah pada masuk ya, kemungkinan sih untuk besok masih cenderung bearish ya, cenderung turun. Jadi buat yang nyangkut gimana? Kalau kita cek di sini untuk mereka nyangkutnya di harga 184 ya. Jadi di sini belum terlalu dalam ya floating loss-nya untuk average-nya broker-broker yang masuk hari ini di saham Dimas. Jadi floating loss 2 poin. Mana tadi? Ini ya. 184 average-nya. Dan jualan BKAK kemungkinan untuk besok sih masih cenderung turun ya, mengingat hari ini yang masuk malah kebanyakan retail ya. Jadi kalaupun turun gimana, support terdekatnya di area sini 180 ya. Kalau jebol di bawah itu bisa ngejar area sini 180, 176 ya. Tapi mengingat Demas ini mau bagi dividen ya, 7 November ya, berarti ya 1 mingguan lagi, apakah harganya mau dinaikin atau enggak ya kita lihat aja nanti. Tapi menurut saya untuk besok sih untuk Demas cenderung di bawah turun dulu ya, di bawah turun dulu. Kalau mau invest ya mungkin kita akan lihat nanti ya, atau kapan waktunya kita
cek lebih dalam lagi tentang fundamental Dimas. Tapi untuk besok sih masih cenderung akan dibuka merah dulu untuk saham Dimas. Kalau kita lihat secara teknikal juga ini penurunannya itu nggak ada perlawanan buat naik ya. Ini kan candlenya kuat buat candlenya bearish ini ya, jadi nggak ada perlawanan buat naik, jadi kemungkinan untuk besok akan dibuka merah dulu. Perhatikan saja level ini, kalau jebol di bawah itu support selanjutnya ada di 176, jebol di bawah 176 akan ke 172 ya, jadi kemungkinan untuk Dimas besok masih bisa turun, tapi kalau masih bertahan di atas 180 itu ada kemungkinan naik, tapi cenderung turun, cenderung bearish lah untuk Dimas. Kita lihat aja besok, paling dinaikin lagi kalau sebagian retailnya udah mulai keluar ya, mulai keluar. Oke, itu untuk saham Dimas. Selanjutnya kita cek saham APLN, Agung Podomoro ya, dan ini juga sektornya sama dengan Dimas ya, properti ya. Dan untuk APLN hari ini naik 4,7% ke level 154 ya, dan ini untuk APLN udah di area, udah breakout ya, ini breakout resisten ya. Jadi untuk supportnya saat ini untuk APLN di harga 154, kira-kira besok gimana? Kalau kita cek transaksinya hari ini di APLN, hari ini tanggal 31 Oktober di APLN secara keseluruhan naiknya ini disertai dengan distribusi ya. Ini si DR net sell 3M cukup banyak. DR net sell 3M, SQ net sell 1M ya, dan yang masuk ada NI, YP, GR, dan yang jadi market maker utama di saham APLN hari ini YP. YP-nya masih net buy 1,4 M, average di 151. 151 berarti floating profit ya, floating profit 3 poin untuk YP-nya. Kemungkinan untuk besok gimana? Kemungkinan ya tergantung market makernya ya, tapi karena hari ini naiknya dengan distribusi ya terlalu beresiko, walaupun besok masih bisa naik lagi kalau YP-nya langsung nge-HK, kemungkinan akan dibuka hijau, mengingat secara teknikal ini juga udah breakout ya, berhasil breakout walaupun sedikit, tapi karena hari ini disertai dengan distribusi si DR net sell 3M ya, mending wait and see aja ya. Untuk saya pribadi mending wait and see aja, belum berani masuk. Oke, itu untuk saham APLN ya. Selanjutnya kita cek saham Swiss. Udah lama kita nggak cek saham Swiss, dan untuk saham Swiss konsolidasi ya. Jadi untuk Swiss masih berada di range area ini untuk beberapa hari terakhir, terus di area sini, di area antara 250 sampai 318. Apakah sudah ada yang nampung? Apakah sudah ada yang akumulasi? Coba kita cek untuk saham Swiss. Swiss untuk hari ini tanggal 31 Oktober sepi ya, nggak terlalu rame. Ini untuk net valuasinya bisa kita lihat bareng-bareng, nggak ada yang akumulasi banyak hari ini. Kalau kita cek dari tanggal 24 di saham Swiss juga cenderung distribusi, ini YP malah net sell 4,4, jadi kayaknya udah mulai sepi ya untuk saham Swiss, kayaknya udah mulai sepi. Bandarnya udah habis barang, mungkin ya udah taking profit di atas, jadi nanti bandarnya pindah saham dulu. Ini menjelang banyak saham-saham yang mau IPO, nah itu mungkin akan pindah ke situ ya. Jadi yang belum punya posisi mending sementara wait and see aja dulu di saham Swiss. Buat yang nyangkut gimana ya kalau udah nyangkut di atas ya agak susah ya. Kalau untuk harganya udah nggak liquid, udah nggak fluktuatif ya, gimana mau trading ya. Jadi seperti itu. Jadi buat yang nyangkut ya disclaimer, kalau ada yang tetap masih mau hold di saham Swiss ya, tapi menurut saya sih untuk saham Swiss ya kemungkinan akan konsolidasi di arah sini ya, kemungkinan sih masih akan sepi, walaupun hari ini naik 3,8%. Itu transaksinya seperti ini ya, hari ini walaupun naik 3% itu, ini net valuasinya yang paling banyak transaksi PD net by 385 juta ya.
XL malah masuk ya, ini retail masuk di saham list. Jadi ya mending wait and see aja dulu ya kalau saya, tapi tetap disclaimer yang suka masuk buat masuk di saham list ya itu pilihan masing-masing ya. Oke, itu untuk saham list. Selanjutnya kita cek saham Rafi ya. Dan untuk saham Rafi hari ini konsolidasi ya, naik 1,9%, masih konsolidasi di range area ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari kerja. Untuk Raffi konsolidasi terus di area sini di harga 184 untuk saat ini. Kira-kira besok gimana kalau kita cek transaksi Raffi hari ini? Tanggal 31 Oktober secara keseluruhan didistribusi oleh AO net sale 1,7. Kalau kita cek dari tanggal 24 untuk saham Raffi didistribusi oleh IU AO ya. IU net sale 2,6 dan yang masuk ada AKYP yang jadi market maker utama di saham Raffi. Kalau untuk hari ini market makernya YU ya, YU-nya netback 452 juta. Jadi untuk saham Raffi juga nasibnya hampir sama kayak saham Swiss, udah mulai tidak liquid ya. Jadi ya mending kalau belum punya masuk, belum punya posisi di saham Raffi, mending cari saham yang lain ya, tapi tetap disclaimer untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Oke, itu untuk saham Raffi.